Sis, pernah nggak sih kalian lagi di luar, terus hampir ditinggal sendirian oleh semua orang, dan gak ada orang yang nyadar? Pernah. Soalnya ini kejadian 3 tahun yang lalu deh kayaknya. Aku kan di sekolahku kayak ada acara camping. Ya di sekolah, karena masih bocil. Kan camping di luar sekolah. Waktu itu aku nggak ingat jam berapa, tapi kayaknya jam 4 atau jam 5 kan main basah-basahan tuh, nutup pipa yang kena air. Alhasil kita jadi semuanya jadi basah kuyup. Akhirnya kita ini masuk sekolah, yaitu lokasinya masih dekat sekolah. Kalau aku ambil imajinasi, kayaknya di lapangan hijau sekolahku dulu. And yes, aku ke tempat apa sih yang buat renang, karena ada kamar mandinya, terus mandi. Aku orang pertama yang keluar dari kamar mandi. Habis itu beres-beres baju dan ngerengin rambut pakai kerudung dan balik ke tenda. Tapi suasananya itu masih sepi. Mungkin ya karena yang lainnya belum keluar dari kamar mandi kali ya. Nah, terus aku ngeliat rata-rata yang udah di tenda masing-masing itu cowok. Well, tenda cewek sama cowok pisah. Jadi cowok ada di kiri, cewek ada di kanan. Jadi aku ngeliat mereka lagi ngobrol cowok-cowok. Kayaknya itu teman sekelas aku deh. Dan aku masuk ke tenda sendirian. Teman sekelompokku belum ada, jadi aku cuma duduk di sana gabut, mikir kapan nih mereka balik, lama banget. Tapi langit yang cerah jadi gelap. Waduh, mendung nih. Akhirnya kan turun hujan tuh. Aku pikir mereka bakal cepet balik, ternyata enggak. Hujan deras, aku di tenda sendirian, megang senter sama jaket kayaknya. Aku pakai jaketnya, terus apa tuh? Aku nutup ngeresleting apa sih? Yang pintu tenda itu apa ya? Aku nggak tahu. Nah, karena takut air hujannya masuk dan ngebasahin tendanya yang di dalam. Tapi begitu makin deras, aku coba buka lagi dan ngintip keluar. Ngeliat ada guru aku lagi ngungsiin temen cowok yang ada di tenda mereka pakai kardus. Lah, gue ditinggalin ini. Enak, aku sempat kepikiran. Lah, kalau misalnya cowok-cowok aja udah keluar, belum ada cewek yang masuk ke sini, aku gimana dong? Sendirian nanti. Aku ngeliat kalau nggak salah guru aku inisial F pakai kardus sebagai apa sih, payung buat nutup kepala mereka. Akhirnya aku kan kepikiran, aku ada senter. Sempat waktu pramuka diajarin tentang sandi morse. Kan bisa tuh pakai sandi morse buat ngasih tahu ada orang di sini. Mungkin aku nggak ketahuan karena pintu tendanya aku tutup kali ya. Dan abis itu aku mikir, duh, nyalain gak ya? Tapi kalau aku nyalain mereka bakal nemu aku. Tapi ntar mereka begini ya, tapi kan banyak hal yang masuk kepala aku, berisik banget. And yes, akhirnya aku nyalain senter aku dan pakai sandi morse, apa ya, SOS, pakai senter aku. Dinyalain matiin gitu. Guru aku lagi ngumpulin cowok-cowok, ada satu cowok, aku nggak tahu dia siapa, mukanya buram karena cukup jauh. Berapa meter ya? Ntar aku ngitung dulu. Nggak tahu, kayaknya 10 meter di depan aku. Itu cowok itu nepuk bahu guru aku dan nunjuk ke arah tenda karena lampu aku nyala. Dia notice ada yang nyalain lampu. Akhirnya si guru ngajak cowok-cowoknya ke sekolah buat masuk ke kelas masing-masing, dan abis itu balik lagi keluar buat bantuin aku keluar dari tenda. Itu kayaknya udah mulai gelap sekitar jam 6. And yes, bener-bener gelap. Udah hujan deras. Dan aku sampai sekolah langsung lari ke kelas. Untungnya aku nggak jadi sendirian. Akhirnya udah bisa ketemu lagi sama yang lain. Guruku ngelanjutin buat nyari anak-anak yang masih dalam tenda. And aku lari ke kelas, gemeteran, hati gelisah. Of course, kenapa nggak gelisah coba? Kalau aja aku nggak nyalain senter, nggak ada yang bakal notice. Ditambah kalau misalnya aku masih tutup gorden atau pintu tenda apalah itu, nggak akan ada yang notice. And I will be there alone, tanpa arahan. Tapi alhamdulillah itu nggak terjadi. Aku nyalain center. Thanks to that guy, aku nggak sendiri. Thanks to that guy, aku akhirnya dinotis sama guru. Mungkin itu udah semua ceritanya deh. Apakah kalian punya cerita sendiri? Kalau ada, komen ya. Sekian dan terima gaji.